Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal mujahidun wal mujahidat rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza muttaqun. Ibu, bapak dan saudara, jamaah mujahadah sholawat bumi rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita baru saja menyelesaikan rutinan mujahadah yang ini merupakan bentuk dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Mujahadah yang mempunyai fadilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memang dianjurkan, diamalkan secara privat, pribadi di rumahnya masing-masing setiap menjelang waktu subuh. Jadi sekitar jam 3:30 bangun, wudu, sholat tahajud, sholat tasbih 4 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, sholat witir 3 rakaat, baru dilanjutkan dengan membaca sholawat dan seterusnya. Namun kemudian dari Majelis Taklim Aktika Kota Samarinda yang diasuh oleh Ananda Suswanto MPD mengadakan rutinitas setiap malam minggu. Itu tujuannya adalah agar supaya sesama pengamal sholat umi itu ada hubungan, ada relasi silaturahim. Karena silaturahim itu juga mempunyai fadilah yang luar biasa yang kita kadang mengabaikan. Bahkan karena tidak merasakan betapa besar fadilah daripada silaturahim, kita kadang malahan memutus silaturahim itu sendiri. Jadi rezeki yang kita dapat, umur yang kita rasakan, ini semua adalah termasuk salah satu di antara fadilah atau keutamaan dari silaturahim. Tetapi ya itu kita manusia memang kadang alpa, kemudian melupakan fadilah silaturahim, sehingga banyak yang enggan untuk melakukannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, jadi tujuan daripada mujahadah kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridhonya, dan kita juga di samping menyanjung, menselawati Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juga mengikuti apa yang disabdakan dan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita contoh teladani. Di antara sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang sedang pudar pengamalannya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Belum iman salah seorang di antara kalian kecuali kalau berhasil mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri.
Hadis ini sudah cukup lama kita kenal dan mungkin di MI juga diajarkan, di MTS juga, dan di beberapa majelis dakwah diajarkan. Tapi sering kita tidak mengamalkannya. Makna hadis itu kan bahwa mencintai saudara kita itu merupakan kesempurnaan dari iman kita. Jadi kalau kita itu belum bisa mencintai saudara kita, ya berarti belum sempurna imannya. Apalagi bagi mereka yang memang sudah ada janji di hadapan Allah yang diwakili oleh penghulunya. Waktu itu kan janjinya pengantin pria mau mencintai pasangannya. Itu kan salah satu janjinya itu. Karena memang cinta itu bagian dari iman, dan dalam keluarga itu merupakan bagian dari pembinaan kebersamaan di dalam berkeluarga. Jadi maaf Bu Hayati ini tadi ikut mujahadah tapi nggak kelihatan. Itu harus mencintai Pak Iskandar sepenuhnya, dan jangan suka mencurigai. Ini kadang ditinggal baru sebentar curiga, oh, ada apa ini? Karena memang curiga atau cemburu itu tanda kecintaan. Tetapi cemburu yang berlebihan itu juga bisa membahayakan cinta. Nah, jadi cinta itu penting sekali di dalam kita berinteraksi. Ya, kalau tadi saya contohkan keluarga, apalagi keluarga yang memang ada perjanjian cintanya ketika di hadapan Pak Penghulu. Nah, secara umum pokoknya asal dia masih berbentuk manusia, wajib kita cintai sebagaimana kita mencintai dirinya sendiri. Apalagi kalau satu kampung, ya, makanya berdirilah paguyuban. Apalagi kalau satu lingkungan, supaya lingkungan damai, harus mereka saling mencintai. Apalagi kalau satu bangsa, ya sesama anak bangsa harus saling mencintai. Ini adalah tuntutan dari agama kita, agama Islam. Sehingga kalau ada penceramah, ustaz, kiai, kemudian di dalam tausiahnya justru memberikan atau menyampaikan apa yang disebut dengan hate speech, ujaran kebencian, berarti ulama ini sendiri yang mengajak kita untuk keluar dari agama Islam. Karena benci lawan dari kata cinta. Dan kebencian yang akhirnya akan berujung kepada permusuhan, perkelahian, bahkan sampai peperangan, itu adalah ajakan iblis laknatullah alaih. Jadi kalau kita sesama manusia saling perang, apalagi seagama, apalagi satu komunitas, itu berarti sedang dikipasi, dikompori oleh iblis, dan kita tidak sadar. Yang senang tahlil membenci kepada orang yang tidak mau tahlil. Seharusnya kita yang senang tahlil itu mengajak, merangkul, mau alhamdulillah, nggak mau ya sudah, itu urusan dia dengan Allah, bukan kemudian wah dia anti tahlil kita musuhi. Nah, ini sudah mendekati pemilu. Nah, mungkin di antara yang hadir ini juga akan berbeda pilihan. Jangan sampai perbedaan pilihan itu mengganggu
kebersamaan kita, saling kita mencintai di dalam berjamaah mujahadah sholawat umi. Kita tetap mujahadah, pilihan boleh berbeda. Nah, jangan sampai harus ini. Karena yang harus ini itulah yang menjadi bara, menjadi penyebab dari permusuhan. Kemudian mencintai itu harus didasarkan kepada memenuhi perintah Allah. Artinya kita mencintai seorang karena Allah. Yang dimaksud dengan karena Allah itu misalnya saya mencintai Mas Kiram, itu karena Mas Kiram itu rajin berjamaah di musola. Saya cintanya karena itu. Seandainya Mas Kiram tukang minum, Mas Kiram tukang berzina, Mas Kiram tukang judi misalnya, kita nggak mencintai. Bahkan boleh membenci pekerjaannya, tapi jangan membenci orangnya. Jadi sekali lagi, termasuk kita bermujahadah ini juga dasarnya harus senang, harus cinta dengan mujahadah, bukan karena keterpaksaan. Wah, ini dagangnya lagi kurang laris, mujahadah supaya laris, nggak jelas itu. Jadi mujahadah itu ya, saya senang bermujahadah karena dalam mujahadah itu ada istighfar, ada sholawat, ada sholat, yang semua itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila kita berhasil di dalam mujahadah dan di dalam saling mencintai antar sesama itu karena Allah, maka ada jaminan di akhirat nanti ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaum la zilla illa zilluh, suatu hari yang di dalamnya tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Nah, orang yang diselamatkan, dilindungi oleh Allah pada hari itu di antaranya adalah kelompok orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mohon kepada Allah agar supaya kita bisa menanam rasa cinta kepada sesama, terutama kita sesama jamaah mujahadah sholawat umi. Jangan sampai mungkin ada kipasan dari orang lain, kemudian kita yang tadinya rukun bersama kok malah menjadi berpisah. Jangan sampai semacam itu. Kita mohon kepada Allah perlindungannya dan bimbingannya, sehingga kita bukan hanya selamat hidup di dunia, tapi juga selamat hidup di akhirat karena mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Nanti kita teruskan sambil menyantap hidangan yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.